Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di daerahku terdapat air terjun yang sangat indah. Air terjun itu berwarna jernih dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di masyarakat Karangmerdeka. Air terjun itu bernama Cipendok. Cipendok mempunyai cerita yang sangat menarik. Teman-teman pernah mendengar ceritanya belum? Nah, seperti ini cerita. Di antara lebatnya hutan di lereng Merbabu, ada satu tempat yang sangat landai. Terletak di atas kali yang airnya jernih namun tidak terlalu deras. Udaranya sejuk, tanahnya pun juga sejuk. Lahan pertanian luas menghijau. Bila pagi, sinar matahari memancar menambah indahnya suasana. Di situ terdapat satu rumah yang menyerupai padepokan. Halamannya luas, ditanami berbagai macam bunga dan sayur-sayuran. Padepokan tersebut diasuh seorang wiku yang alis bijaksana, berbudi pekerti, sakti mandraguna, memiliki jiwa belas asih pada sesama. Sang wiku tinggal bersama putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Nawang. Para pemuda belajar berbagi ilmu seperti bela diri, berbudi pekerti, sampai dengan pertanian kepada sang wiku. Semakin lama padepokan tersebut, semakin terkenal ke penjuru daerah. Prabu Kusuma Wicitra sampai mendengar cerita tersebut. Apa benar cerita yang kudengar kalau di lereng Merbabu ada seorang wiku yang alis bijaksana? Baiklah, biar putraku yang membuktikannya cerita. Prabu Kusuma Wicitra mempunyai seorang putra yang gagah perkasa bernama Pangeran Citrasoma. Pangeran Citrasoma sudah memasuki usia remaja dan sudah saatnya ia menuntut ilmu di luar kerajaan. Maka dipanggillah untuk menghadap ayah sendiri. Biar putraku Citrasoma, kamu sudah dewasa, sudah saatnya kamu menuntut ilmu untuk bekal pengabdianmu kepada masyarakat. Dan Rama dengar di lereng Merbabu ada seorang wiku yang aris bijaksana. Carilah dan bergurulah kepadanya. Baiklah Rama, Citrasoma siap melaksanakannya. Kalau Rama mengizinkan, Citrasoma minta ditemani dua abdi. Mohon doa restu Kanjeng Rama. Pergilah, jaga dirimu baik-baik. Biar dua abdi setia yang menemanimu. Doa restu menyertai perjalananmu. Pangeran Citrasoma dan dua abdi setia berjalan. Ia menaiki bukit, menuruni lembah, sampai dengan menyeberangi sungai. Makan seadanya dan tidur seadanya. Namun, Pangeran Citrasoma tidak pernah mengeluh. Semangat di dadanya membara, karena ia ingin sampai di lereng Merbabu dan ingin bertemu dengan wiku. Sampainya di daerah lereng Merbabu, Pangeran Citrasoma melihat sang gadis yang sedang memetik sayur. Ia terpesona melihat kecantikan gadis tersebut. Perlahan-lahan Pangeran Citrasoma mendekati dan bertanya kepadanya, "Hei gadis cantik, di mana rumahmu?" Sang gadis pun berlari. Ia pikir ada orang yang ingin berniat jahat kepadanya. Sang gadis pun berlari terus sampai berhenti di depan padepokan. Dan Pangeran Citrasoma, dua pengabdi setia, berhenti di depan pintu. Kula nuwun permisi Bu, kula Citrasoma dan ini dua pengabdi saya dari Pengku. Monggo nak Mas, silahkan masuk. Ada perlu apa nak Mas datang ke sini? Terima kasih sih, terima kasih. Saya datang ke sini untuk bertemu seorang wiku dan ingin berguru kepadanya. Dan saya sampai di daerah ini, saya bertemu seorang gadis. Saya tanya, malah lari. Oh, yang nak Mas
itu Dewi Nawangsi. Nawangsi, sini Nduk. Ini ada Pangeran Citrasoma ingin belajar di sini. Iya, Bopo. Selamat datang Pangeran Citrasoma. Dewi Nawangsi tetap menunduk dan tidak mau menatap Pangeran Citrasoma. Namun, Pangeran Citrasoma tetap menatap Dewi Nawangsi karena ia terpesona melihat kecantikan Dewi Nawangsi. Sejak saat itu, Pangeran Citrasoma menjadi murid Sang Wiku. Setelah beberapa hari, Pangeran Citrasoma dan Dewi Nawangsi berhubungan. Sampai-sampai ia bermain bersama dan pergi ke ladang. Selang beberapa hari, Pangeran Citrasoma pergi ke sungai dan duduk di atas batu yang diadu Dewi Nawangsi. Kesini sebentar, ada satu yang ingin kusampaikan kepada. Ada perlu apa, Kakang? Ini saya akan mengantarkan makanan ke ladang. Kalau kesiangan, kasihan mereka pasti kelap. Saya sudah lama berburu di sini. Dan sejak saat kita bertemu, aku sudah terpesona melihatmu. Bukan karena parasmu, tapi karena kepribadianmu. Dan saya berniat untuk memberi istri. Dewi Nawangsi pun menunduk dan memainkan lipatan baju. Apakah Kakang sungguh-sungguh? Kalau Kakang sungguh-sungguh dan Bopo mengizinkan, saya siap untuk menjadi istri. Malam harinya, Pangeran Citrasoma pergi dan menemui Sang Wiku tersebut dan bermaksud untuk melamar Sang Gadis. Sang Wiku yang mendengar jawaban tersebut ingin meminta petunjuk kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim Maksudi. Rinanda, apakah Nanda sungguh-sungguh untuk melamar Dewi Nawangsi? Kalau iya, ada satu syarat yang ingin kusampaikan, yaitu di daerah sini agak kekurangan air, dan kamu harus membuat sumber mata air di lereng merbabu. Pangeran Citrasoma yang mendengar jawaban itu langsung meminta izin untuk kembali ke Pengging dan meminta petunjuk kepada Sang Prabu. Rinanda, Nanda sudah menemukan Wiku dan sudah diburu ke pasar. Dan Wiku tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Dan Nanda ingin melamar dia. Namun ada satu syarat yang ingin disampaikan, yaitu Nanda harus membuat sumber mata air di lereng merbabu. Rama mengizinkan kamu untuk memberi istri Dewi Nawangsi. Kalau kamu ingin memberi istri dia dan sungguh-sungguh untuk memiliki dia, dan satu syarat itu, kamu harus bertapa 40 hari 40 malam. Kalau kamu tahan dengan godaan tersebut, Prabu Kurawa Raja Jin akan mengabulkan syarat yang diminta Sang Wiku tersebut. Setelah itu, Pangeran Citrasoma pergi untuk bertapa. Ia tahan dengan godaan. Dan Prabu Kurawa Raja Jin mengabulkan permintaan tersebut. Sampainya di lereng merbabu sekarang sudah tidak kekeringan. Dan sumber mata air tersebut tidak berbentuk lurus, namun berbentuk lekung. Seperti halnya dulu keris tersebut bernama Cipendok. Maka sekarang air terjun itu bernama Cipendok. Pesan norma dari cerita tersebut, kita harus berjuang dan untuk menggapai cita-cita yang kita ingin. Semoga
cerita ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Mohon dukungannya untuk share, komen, dan like video ini ke temanmu, keluarga, dan sahabat-sahabat. Terima kasih FBLSM. Salam literasi. Ayo membaca. Dengan membaca, kita dapat menaklukkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.